Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, bersama saya Frater Yosef Maria Romisori dalam edisi Renungan Minggu 6 Oktober 2024, hari Minggu biasa ke-27. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam anjuran apostolik Familiaris Consortio oleh Paus Yohanes Paulus II kepada para uskup, imam, dan umat beriman seluruh gereja Katolik tentang peranan keluarga Kristen dalam dunia modern pada tanggal 22 November 1981 secara khusus dalam artikel nomor 19 mengajarkan bahwa persekutuan suami istri berakar dari sifat untuk saling melengkapi secara alamiah yang terdapat antara laki-laki dan perempuan dan dikukuhkan oleh kerelaan pribadi suami istri untuk bersama-sama melaksanakan seluruh rencana hidup mereka untuk saling berbagi tentang apa yang mereka miliki dan seluruh keberadaan mereka. Karena itulah persekutuan merupakan buah dan tanda adanya kebutuhan manusiawi yang amat mendalam. Namun dalam realita yang kita lihat di zaman sekarang ini sangatlah berbeda. Perbedaan itu nampak dalam hubungan perkawinan suami istri di zaman sekarang yang begitu bertahan tidak lama. Soal waktu, hal tersebut mungkin disebabkan karena ketidakcocokan, ketidaknyamanan antara suami istri dalam hidup rumah tangga atau sebagainya. Saudara-saudariku yang terkasih, bacaan pertama melukiskan tentang Allah menciptakan perempuan dari tulang rusuk laki-laki supaya laki-laki tidak hidup seorang diri dan ada penolong yang sepadan dengan dirinya. Penciptaan ini menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang setara. Karena itu, laki-laki akan meninggalkan orang tuanya untuk hidup bersama dengan perempuan sebagai teman hidup dan penolong yang baru dalam hidupnya. Bacaan kedua melukiskan tentang Yesus merendahkan dirinya dengan rela menderita dan wafat demi keselamatan manusia. Yesus membebaskan manusia dari perambahan iblis yang menguasai maut. Yesus memimpin semua manusia kepada jalan keselamatan. Yesus mau menunjukkan kepada kita semua tentang hubungan yang erat dengan manusia layaknya pasangan suami istri dalam konteks kehidupan keluarga. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil hari ini Yesus mengajarkan kepada kita semua tentang dua hal penting. Yang pertama tentang kesatuan dalam perkawinan, dan yang kedua tentang menyadari konteks hukum dan kasih. Pertama, pentingnya kesatuan dalam perkawinan. Yesus mengajarkan bahwa perkawinan adalah sebuah ikatan yang sakral dan tidak boleh diputuskan dengan mudah. Dalam kehidupan kita, hal ini mengingatkan kita akan pentingnya sebuah komitmen dan kerja keras dalam hubungan pernikahan, serta perlunya saling pengertian dan kasih. Hidup dalam kasih itu sendiri. Yang kedua, menyadari konteks hukum dan kasih. Yesus membandingkan hukum Musa dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, yaitu pernikahan yang penuh kasih dan kesetiaan. Hal ini menegaskan bahwa dalam segala hukum atau aturan, kasih dan keadilan adalah prinsip utama yang harus ditegakkan. Untuk itu, dalam keluarga kita,
prinsip inilah yang menjadi dasar bagi kita semua sebagai keluarga yang hidup dalam Kristus untuk bagaimana saling membangun kasih persaudaraan, secara khusus kesetiaan antara satu sama lain. Saudara-saudariku yang terkasih, bacaan-bacaan hari ini mengajarkan kita semua tentang nilai-nilai dasar dari hubungan yang sakral dalam pernikahan serta pentingnya sikap kerendahan hati dalam hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Hal ini mengajak kita untuk mempertimbangkan kembali bagaimana mengaplikasikan nilai-nilai ini dalam kehidupan kita setiap hari dan dalam hubungan kita dengan orang-orang yang berada di sekitar kita. Oleh karena itu, suami istri haruslah menunjukkan cinta dan kasih dalam kehidupan rumah tangga. Paus Fransiskus menyampaikan kalimat-kalimat yang begitu mendalam untuk kita sebagai suami dan istri berefleksi bersama. Nobody is perfect. Tidak ada orang yang sempurna. Setiap orang harus bisa menerima kekurangan pasangan, seperti dia mencintai apa yang menjadi kelebihan pasangannya itu. Berikan cinta dan kasih, walaupun itu tidak sempurna. Setiap orang pernah salah, namun berani untuk lebih baik itu jauh menyenangkan dan mendamaikan. Kiranya perjalanan rumah tangga kita, keluarga kita semua diberkati. Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.